Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Begitupun dengan ayah bunda yang senantiasa mendampingi teman-teman belajar di rumah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, di mana kita sudah memasuki pembelajaran yang ke-7, yaitu dengan tema Mari Belajar atau Semangat Belajar. Nah, adapun subtema dalam pembelajaran hari ini ialah kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Teman-teman, untuk tujuan pembelajaran hari ini tentunya Ustazah sangat mengharapkan teman-teman bisa memahami dan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Baca doanya di rumah masing-masing ya teman. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, untuk pembelajaran hari ini, Ustazah sudah menyiapkan sebuah video tentang kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Silahkan teman-teman lihat video yang sudah Ustazah siapkan. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa heran karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia.
Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana teman-teman? Sudahkah teman-teman melihat kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam? Semoga dari kisah tersebut kita bisa menjadi atau mencontoh perilaku yang diajarkan Nabi kita. Nah, apa sih nasihat dari kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam ini teman-teman? Yang pertama adalah kita harus selalu bersabar karena orang yang bersabar akan membawa kemenangan. Yang kedua adalah orang bahagia adalah orang yang banyak beramal soleh. Yang ketiga, jangan bersumpah dalam dusta, karena itu tidak boleh ya teman-teman. Yang keempat, jangan pernah kita bersikap iri hati terhadap siapapun, karena itu akan menimbulkan penyakit hati. Pikiran tidak tenang, hati kita tidak nyaman. Nah, jadi kita harus menghilangkan penyakit iri hati kepada siapapun. Oke, teman-teman? Nah, untuk yang terakhir, tentunya kita harus memiliki semangat dalam belajar seperti yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Idris alaihissalam. Karena apa teman-teman? Karena kalau kita memiliki sifat yang selalu semangat dalam belajar, kita akan memiliki banyak sekali pengetahuan dan tentunya kita terhindar dari yang namanya kebodohan. Masya Allah. Jadi teman-teman, sikap kita dalam belajar itu adalah sikap yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai manusia tentunya memiliki kewajiban untuk terus belajar. Belajar adalah kewajiban manusia agar pengetahuannya bertambah. Belajar harus dilakukan setiap hari, tidak boleh bersikap malas. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kita harus tetap semangat tanpa lelah untuk terus belajar ya teman-teman. Nah teman-teman, Ustazah cukupkan sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita menjadi istiqomah.
Oke teman-teman, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja pembelajaran hari ini dari Ustazah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.